تعالى في كتاب الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang sikoh pada kebenaran al-Islam. Yang kami hormati Direktur Pesantren Pondok Pesantren Minhas Sohaba Al-Ustadz Atep Rahmatullah LC Hafidhahullahu Ta'ala, Kabak Pendidikan Pondok Pesantren Minhas Sohaba Al-Ustadz Sufyani LC Hafidhahullahu Ta'ala, Kabak Pengasuhan Al-Ustadz Umar LC Hafidhahullahu Ta'ala, Kepala Sekolah SMP dan SMA, para ustadz dan ustadzah, serta santri yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada acara serah terima dan sosialisasi peraturan Pondok Pesantren Minhas Sohaba tahun pelajaran 2022-2023 dengan mengangkat tema bersama orang tua mendidik generasi robani intelek mandiri. Mari kita buka sama-sama dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Direktur Pesantren Pondok Pesantren Minhas Sohaba oleh Al-Ustadz Atep Rahmatullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan, yang mana pada kesempatan hari ini diwakili oleh Sekretaris. Yang kami hormati Kepala Bagian Pendidikan, Kepala Bagian Pengasuhan, Kepala Sekolah dari SMP dan SMA, dan para asatidah wal ustadzat. Semoga Allah menjaga antum dan kita semua. Yang kami hormati para wali santri dari SMP dan SMA, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala
menjaga bapak-bapak dan ibu-ibu dan memberikan keberkahannya kepada antum, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kepada kita semua. Yang kami banggakan anak-anak kami, siswa dan siswi jenjang SMP dan jenjang SMA yang subhanallah sudah nampak hadir atau sudah berkumpul di tempat yang insya Allah Allah berkahi kita semua. Pada kesempatan ini para hadirin rahimakumullah, kami merasa bangga, merasa senang sekali melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang insya Allah menjadi masa depan bangsa agama. Maka pada kesempatan ini kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para santri dan santriwati baru tahun ajaran 2022-2023. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga antum menjadi seorang da'i dan da'iyat yang akan membawa perubahan dunia yang menjadi masyarakat yang islami insyaallah. Kemudian para hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada para wali santri yang sekarang sedang menyaksikan atau sedang bermuajah dengan kita walaupun tidak bisa duduk bersama, hanya dalam dunia maya ya, atau online. Yang perlu kami sampaikan adalah insyaallah ta'ala keputusan bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyekolahkan, untuk menempatkan putra-putri bapak-bapak dan ibu-ibu di pesantren pada umumnya, pesantren yang mempunyai komitmen tentang pendidikan agama, akhlak dan adab ya, yang mengajarkan bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pilihan yang terbaik, yang mana di zaman sekarang ini begitu banyak anak-anak remaja yang sudah terpengaruh dengan keburukan-keburukan di luar sana. Terlebih kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan dasar-dasar keislaman sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu menempatkan putra-putrinya di ma'had pada umumnya, di boarding school, di pesantren. Kalau sekarang bapak-bapak, ibu-ibu menempatkan putra-putrinya di ma'had minhajus sahabah, mudah-mudahan ini merupakan keputusan yang tepat, yang terbaik, yang insya Allah pesantren akan berusaha komitmen
untuk mendidik bersama-sama anak-anak kita, membentengi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh keburukan yang ada di luar sana. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan pada dasarnya tanggung jawab orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, orang tua tugas pertamanya adalah mendidik anaknya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknya lah, orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani atau Majusi. Nabi SAW juga menyampaikan, muru auladakum bis salah wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat dan mereka ketika berumur 7 tahun. Wadribu alaihim, dan pukullah ketika tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Dan ini merupakan kewajiban orang tua. Kita sebagai orang tua wajib mendidik pada dasarnya anak-anak kita. Namun ketika kita mempunyai keterbatasan, bapak-bapak mempunyai keterbatasan dalam mendidik anak-anaknya, maka mereka menitipkan putra-putrinya di mana? Di lembaga pendidikan yang mereka lihat cocok sesuai dengan apa yang diinginkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan ya, insyaallah kami Pesantren Minhajus Sahabah menjadi lembaga yang bisa dijadikan lembaga kerjasama untuk mendidik generasi kita. Maka kita sampaikan di sini bersama orang tua mendidik generasi Rabbani, intelek dan mandiri. Ya. Kita bersama-sama mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang Rabbani, dalam arti mempunyai kemampuan, mempunyai pengetahuan tentang agama ini, agama Islam, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Pada akhirnya menjadi seorang yang saleh, anak-anak yang saleh dan muslih, bukan hanya saleh tapi muslih, memperbaiki, bisa menularkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Intelek, anak-anak kita juga bisa menghadapi tantangan di zaman ini dengan teknologi-teknologi yang begitu mutakhir. Mereka melek tentang teknologi. Dan yang terakhir kemudian juga bisa menjadi yang mandiri, dalam arti mereka punya bekal kemandirian ya dalam menghadapi kehidupan di masyarakat nanti. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita ketahui bersama, dan ini mungkin harus diketahui juga oleh anak-anak kita, siswa dan siswi, belajar menuntut ilmu membutuhkan juhud, membutuhkan kesabaran dari semuanya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan, menjanjikan ya jalan yang baik, kemudahan bagi siapa saja yang menuntut ilmu. Ini menunjukkan bagaimana keutamaannya besar, pahalanya menuntut ilmu. Yang mana ketika tidaklah sesuatu itu besar, maka tantangannya juga akan besar. Ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah di sini menyebutkan, akhi lan tanal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, tidaklah akan didapati ilmu itu kecuali dengan 6 perkara. Zaka'un wa hirsun, wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Ada kepandaian di situ, ada kesungguhan,
ada kesemangatan, ada biaya yang harus dikeluarkan, harus lama waktunya, dan harus ada petunjuk ustadz. Di sini Imam Syafi'i menyebutkan ijtihad, bersungguh-sungguh. Maka kesungguhan bapak-bapak, ibu-ibu untuk menempatkan putra-putrinya di ma'had berat memang. Kepedihan, kesedihan yang bapak-bapak ibu rasakan berpisah dengan putra-putrinya, kami rasakan. Dan mungkin beberapa dari teman-teman kami, dari para asatidzah di sini, merasakan hal tersebut ketika ditinggalkan orang tuanya di pesantren. Namun yakinlah bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita adalah anak-anak yang sekarang akan menuntut ilmu syar'i, menjadi penghafal Al-Quran, mempelajari bagaimana dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan tauhidnya, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sedang mencari bekal untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka doakan mereka, doakan anak-anak kita agar diberikan hidayah dan taufiknya, bisa belajar di ma'had ini. Mungkin sekarang bapak-bapak, ibu-ibu nangis, tapi itu lebih baik daripada nanti bapak-bapak, ibu-ibu menangis setelah anak besar. Insya Allah sekarang bapak ibu menangisi perpisahannya dengan putra-putrinya yang biasa dia temui tiap pagi, sekarang harus berpisah dengan putra-putrinya. Namun insya Allah 3 tahun, 6 tahun ke depan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu bangga dengan putra-putrinya, bangga dengan mempunyai anaknya dengan hafalannya yang sudah sekian juz, bangga dengan putra-putrinya yang mana mereka faham tentang agamanya, agama Islam, bangga dengan putra-putrinya yang mana ketika nanti setelah 3 tahun mereka mempunyai adab dan akhlak yang baik, yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada anak-anak santriwan dan santriwati, jangan khawatir nak, jangan khawatir, jangan sedih. Inilah tantangan antum dan antuna semua. Ketika harus berpisah dengan abah, ketika harus berpisah dengan umi, insya Allah ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa? Dengan nanti apa yang akan antum capai. Imam Asy-Syafi'i pernah menyampaikan dalam syairnya, ya, wal asadu laula firaqil ardi maftarasat. Seorang atau seekor singa, maka dia tidak akan mendapatkan mangsanya kalau dia tidak keluar dari sarangnya. Wassahmu laula firaqil qausi lam yusibi. Anak panah tidak akan sampai kepada tujuannya, targetnya, kalau dia tidak lepas dari qausnya. Maka antum ketika tidak keluar dari rumah, ketika tidak safar, ketika tidak jauh dari orang tua, bisa jadi antum tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun ketika antum keluar, belajar, jauh dari orang tua, antum akan mendapatkan hal-hal yang baru, mendapatkan keilmuan, ya, menuntut ilmu, menjadi penghafal Al-Quran, menghafal hadis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan kekuatan kepada kita semua, antum dan antunda,
agar bisa berjuang sabar di dalam menuntut ilmu ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ma'had atau pesantren ini berawal dari keterbatasan tentunya. Di sana banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang fasilitas yang ala kadarnya. Ini tentunya membutuhkan kesabaran dari semua pihak. Namun insya Allah kami komitmen dengan perkembangan-perkembangan, dengan kemajuan-kemajuan, dengan pelayanan-pelayanan yang mana mudah-mudahan ini menjadi penambah betahnya anak-anak kita di pesantren ini. Maka kami pun mengharap masukan-masukannya dari bapak-bapak dan ibu-ibu, tentunya masukan-masukan yang membangun, ya, disampaikan dengan santun, ya, kepada pihak kami. Insya Allah kami akan menerimanya. Kemudian apa yang antum bapak-bapak ibu-ibu keluarkan, ya, keluarkan dari hartanya untuk pesantren ini, insya Allah itu menjadi ladang kebaikan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan itu menjadi nafkah buat keluarga. Sesungguhnya nafkah buat keluarga lebih besar pahalanya daripada nafkah yang dikeluarkan kepada orang lain. Nabi SAW menyebutkan sedekatun, harta yang dikeluarkan fi sabilillah, dan harta yang dikeluarkan untuk membebaskan budak, dan harta yang dikeluarkan untuk fakir miskin, dan harta yang dinafkahkan kepada keluarga lebih besar pahalanya nafkah yang diberikan kepada keluarga. Ya, mudah-mudahan apa yang diberikan, yang dikeluarkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu kepada pesantren Minhajus Sahabah itu menjadi sedekah jariyah, menjadi pahala kebaikan yang terus pahalanya akan mengalir. Seperti sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Sesungguhnya jika anak Adam mati, maka semua amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang selalu mendoakan. Kemudian yang terakhir, para bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, santri SMP dan SMA, mengucapkan kami dari jajaran yayasan dan pesantren mengucapkan banyak terima kasih kepada antum-antum dan semua atas kepercayaannya menitipkan putra-putrinya di lembaga kami. Mudah-mudahan kami bisa komitmen dengan menjawab kepercayaan ini, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai atau yang bisa bermanfaat bagi agama, bagi keluarga dan bangsa ini. Kemudian kami juga menghaturkan permohonan maaf kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas kekurangan kami, sehingga acara pertemuan ini hanya lewat online, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan di acara-acara berikutnya kita bisa berjumpa, bertatap wajah seperti biasanya, tidak lewat online, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Direktur Pesantren Pondok Pesantren Minas Sahabat Al-Ustadz Atep Rahmatullah LC, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa terinspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mendidik generasi robani intelek mendidik. Selanjutnya sambutan dari Kabak Pendidikan Al-Ustadz Sufyani LC hafizahullah ta'ala, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama segala puja dan puji hanya untuk Allah, Zat yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki, maka kita panjatkan dengan lisan kita syukur kepadanya, alhamdulillah. Dan dengan perbuatan kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini yang saya hormati Mudir Yayasan yang pada hari ini diwakilkan oleh Sekretaris, dan kepada Mudir Ma'had Ustadz Atep rahmatullah, kepada yang saya hormati Kabid Pengasuhan Ustadz Umar, Kepala Sekolah SM, kemudian Kabid Dakwah Bidang Dakwah Ustadz Hamdan, dan Kepala Sekolah SMA Ustadz Abdullah Ribut, dan Kepala Sekolah SMP Ustadz Herman. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia, di mana kami menerima amanah dari orang tua untuk mendidik anak-anak mereka di pesantren ini. Maka ini adalah sebuah amanah yang besar bagi kami semua, untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Dan di sini saya diamanahkan sebagai Kabid Pendidikan, di mana kami menyiapkan, harus bisa menyiapkan sebuah kurikulum
yang mendukung visi dan misi dari pondok pesantren ini, yaitu menjadi Rabbani, anak-anak yang Rabbani, intelek dan mandiri. Dalam artian Rabbani, mereka mengetahui tentang agama Islam, tentang ajaran Nabi Muhammad SAW, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkannya serta bersabar dalam medan dakwah. Dan intelek, berpikir kritis, bisa bersaing lebih-lebih di era sekarang ini, dan menjadi anak-anak yang mandiri, yang bisa berdiri sendiri, bisa menjadi anak-anak yang bisa berkreasi, tidak selalu bertopang kepada orang tuanya dan kepada yang lainnya. Maka kurikulum yang kami siapkan, insya Allah adalah kurikulum yang bukan hanya berfokus kepada ilmu umum, atau tidak hanya berfokus kepada ilmu diniyah, akan tetapi kurikulum yang kita siapkan adalah kurikulum secara menyeluruh, kurikulum yang memperhatikan aspek-aspek yang perlu dimiliki dan dikuasai oleh anak-anak, dari segi umumnya, dari segi diniyahnya, dari segi tahfidzul Quran Al-Karim. Maka kita di sini dari SMA dan SMP, kita sudah menyiapkan semua kurikulum tersebut. Adapun rincian secara globalnya adalah dari jenjang SMP kita membuat kurikulum diniyah, dan kita tahun ini kembali akan membuka Baitul Quran, terlebih khusus untuk yang banat. Untuk yang banin kita belum membukanya. Adapun dari kurikulum formal yang diniyah dan umum, kita menyiapkan kurikulum bahasa Arab, yang ini adalah salah satu dari pelajaran yang menjadi keunggulan dari ma'had ini. Maka oleh sebab itu untuk SMP, pelajaran bahasa Arab itu pelajaran yang paling banyak jamnya di kelas, karena kita ingin santri-santri kita menguasai mufradat dan bisa mempraktekannya di lapangan. Dan kurikulum diniyah yang lain seperti fikih yang membahas tentang masalah hukum-hukum ibadah, yang agar anak-anak kita semua bisa beribadah dengan Allah sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kurikulum akidah, pelajaran akidah, agar mereka mempunyai akidah yang lurus sesuai dengan akidah salafus saleh. Dan salah satu dari keunggulan ma'had ini pula yang tidak kita anggap suatu unggulan, yaitu kurikulum tahfidzul Quran Al-Karim, di mana kita telah menargetkan target-target tertentu, dan minimal dari anak kelas 7, kelas 10 minimal mereka harus menghafalkan 2 juz setiap tahunnya. 2 juz setiap tahunnya. Namun setiap tahun, terlebih khusus di SMP, kita kedatangan anak-anak juga yang bacaan Al-Qur'annya untuk pesantren kita masih belum standar, sehingga kita membuat sebuah program yang kita sebut dengan matrikulasi Al-Quran, percepatan belajar membaca Al-Quran Al-Karim, untuk menstandarkan dari kualitas bacaan santri, sehingga anak-anak yang tadinya belum standar bacaannya, kita menginginkan mereka untuk bisa standar bacaannya dan bisa mengikuti program tahfidzul Quran dan pelajaran diniyah lainnya di kelas. Kemudian kita pun membuat
kurikulum yang di SMA. Apa sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang kurikulum Baitul Quran yang insya Allah kita akan buka pada tahun ini, terlebih khusus di Banat. Dan alhamdulillah kurikulum ini setiap tahun tercapai targetnya. Anak SMP, perhatikan semuanya, itu yang di Banat setelah kelas 3 SMP 30 juz semua hafalannya. Subhanallah. Masya Allah. 30 juz hafalan Al-Quran. Bagaimana itu kurikulumnya? Setiap 1 tahun 10 juz sampai kelas 3 30 juz. Dan rata-rata semua dari 10 orang. Dan kita tidak banyak menerima setiap tahunnya. Kebanyakan kita rata-rata menerima cuma 10 orang. Dan itu pun diminati rata-rata dari setengah lebih dari santri yang mendaftar di pondok pesantren ini. Dan tahun kemarin sekitar 70 orang yang mendaftar dan mengikuti tes dan lulus 10 orang. Dari 70 yang lulus 10 orang. Itu menunjukkan minat dari orang tua dan santri untuk mengikuti program ini sangat tinggi ya. Dan pelajaran-pelajaran di situ di Baitul Quran memang lebih fokus kepada pelajaran tahfidzul Quran Al-Karim. Ada pelajaran bahasa Arab ada pelajaran diniyah ada, akan tetapi sebagian saja ya. Sebagian saja dan jamnya pun tidak banyak. Lebih fokus kepada pelajaran tahfidzul Quran Al-Karim. Dan insya Allah untuk tahun depan kita pun akan melihat kembali yang di Banin dan insya Allah kita akan buka Baitul Quran di Banin. Nah untuk kurikulum yang ada di SMA, kita pun telah menyiapkan kurikulum diniyah, kurikulum umum, dan kurikulum tahfidzul Quran Al-Karim. Untuk yang reguler di kelas, kurikulum kita menggunakan yang umum, menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Adapun secara intern Ma'had, kurikulum dibagi menjadi 2. Kurikulum maka kita bagi secara intern ya dalam Ma'had untuk memudahkan kita. Ada pertama jurusan diniyah yang tadinya kita sebut dengan Dirosah Islamiyah. Ada kurikulum umum di situ yang belum ada penjurusan karena kurikulum Merdeka tidak ada penjurusan. Nah, kurikulum diniyah kita lebih fokus nanti belajar pelajaran masalah diniyah. Yang mana ini kita persiapkan untuk melanjutkan ke jurusan atau ke perguruan tinggi lebih khusus seperti Lipia atau sekarang disebut MCU ya. Atau yang ke Saudi Arabia dan yang semisalnya ke luar negeri atau kepada universitas dalam negeri seperti Jember dan selainnya. Maka pelajarannya yang lebih fokus nanti adalah pelajaran diniyah. Adapun pelajaran-pelajaran umum maka yang difokuskan cuma 3. Yang pertama pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika, 3 saja. Sisanya pelajaran dipelajari apa tidak yang umum dipelajari, akan tetapi itu pelajaran yang kita sebut sekarang dengan kurikulum blok ya. Kurikulum blok, di blok kurikulumnya kemudian diajarkan dalam 1 semester beberapa kali dan diambil penilaian di sana ya. Diajarkan semua materinya diajarkan, kemudian diambil penilaian di situ untuk mengisi nilai kalian di rapotnya nanti. Jadi ada pelajarannya ya, kita tuntaskan pelajaran di kurikulum blok tersebut. Kemudian untuk apa ini? Agar pelajaran atau jurusan ini, diniyah ini lebih fokus dan bisa menguasai apa yang seharusnya mereka kuasai. Tidak banyak bebannya ya. Demikian juga pelajaran jurusan umum. Jurusan umum. Nah, ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Di sana juga diajarkan masalah-masalah diniyah dan bahasa Arab. Dan kita menginginkan santri-santri yang di umum pun untuk bahasa Arabnya adalah mempunyai standar mereka bisa berkomunikasi, komunikasi keseharian.
Nah, untuk pelajaran mendukung kurikulum ini, unggulan kita baik tahfidzul Quran dan bahasa Arab, insya Allah dari tahun ke tahun kita melakukan evaluasi ya. Kita akan terus meningkatkan kualitas kita dalam bahasa Arab dan kita akan meningkatkan kualitas kita dalam tahfidzul Quran. Maka oleh sebab itu kami mengajak kepada semua divisi, insya Allah kita akan bekerja sama akan mewujudkan sebuah lingkungan yang kita mempraktikkan bahasa Arab padanya. Kita pun sudah mengajak kepada guru-guru dan kita akan kembali mengajak semua santri, santriwati, santriwannya untuk menciptakan lingkungan Arabiyah. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap ya? Siap apa nih? Siap apa tadi? Siap apa tadi? Kita ingin menciptakan lingkungan bahasa Arab. Siap apa tidak? Yang SMA siap apa tidak? Insya Allah apa yang Ustadz katakan kepada antum akan Ustadz katakan kepada para guru semua. Bahkan kita minta guru-guru yang umum pun untuk belajar bahasa Arab. Paling tidak kita kaifa haluk masmuk ila aina madza turid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya. Kita praktekkan. Bahkan Ustadz pernah mengatakan kepada bagian IT ya, kalau bisa kita membuat sebuah film-film berbahasa Arab di lingkungan kita ini. Subhanallah ya. Lingkungan film alami saja. Atau beberapa orang yang kita setting, yang lainnya mengikuti. Berbahasa Arab. Seperti itu. Jangan sampai pondok pesantren kita ini lemah dalam bahasa Arab. Kalau lemah, apa bedanya kita dengan sekolah-sekolah di luar sana? Apa bedanya kita dengan sekolah Islam terpadu yang pulang kemudian balik lagi ke rumahnya, datang ke sekolah boleh balik lagi? Tidak ada bedanya. Kita harus mempunyai kelebihan. Pesantren harus mempunyai kelebihan dari bahasa Arab, dari tahfidzul Quran Al-Karim. Kalau tahfidzul Quran alhamdulillah ya, untuk SMA hampir 100% sudah bisa katakan tercapai semua targetnya. Yang SMP perhatikan, terlebih yang matrikulasi. Kalian ketika selesai mengikuti matrikulasi dan ternyata masih dinyatakan belum standar, itu harus sungguh-sungguh mengikuti program lanjutan dari matrikulasi Al-Quran. Harus sungguh-sungguh. Agar apa? Kalian langsung bisa mengikuti program tahfidzul Quran yang targetnya minimal 2 juz dalam 1 tahun. Dan ingat, kita telah melakukan tindakan yang tegas bagi anak santri yang tidak mencapai target 2 juz dengan tidak menaikkan kelas. Jangan sampai kalian menjadi korban dari apa? Dari ini ya, kebijakan ini. Tidak naik kelas. Tapi alhamdulillah banyak dari santri-santri yang sudah mencapai targetnya dan bahkan melebihi dari itu. Masing-masing kita harus melihat target saya berapa. Minimal 2 juz 1 tahun. Kelas 2 berapa? Kalau kalian kelas 2 mau naik ke kelas 3 SMA, aku kalau sekarang sebut kelas 7 ya. Kelas 7 naik ke kelas 8 minimal 2 juz. Sama yang kelas SMA pun demikian. Lulusan dari sini, dari pondok pesantren SMP-nya di sini, maka kalian bukan 2 juz lagi. Tetapi berapa? 8 juz melanjutkan dari hafalan kalian yang sebelumnya di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan innalillahi, alhamdulillah. Hafalan saya di sini untuk menambah hafalan luar biasa. Yang dari luar, SMP-nya di luar kemudian melanjutkan di sini minimal 2 juz sama. Kemudian kelas 9 minimal 4 juz. Minimal 4 juz. Dan kelas 9 minimal 6 juz. Seperti itu. Bisa atau tidak? Insya Allahnya jangan insya Allah orang Indonesia umum ya. Insya Allah Ustaz. Tapi insya Allahnya tidak bisa. Insya Allah bisa ya. Insya Allah orang-orang Islam ya, orang-orang kaum muslimin. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang kuat jasmaninya,
kuat imannya, kuat hafalannya. Dan pada saat inilah kalian itu adalah syabun, pemuda yang seharusnya mengasah keahliannya, mengasah kekuatan hafalannya, mengasah ilmunya. Di sini saatnya. Nanti kalau kalian sudah berkeluarga, maka tidak sempat lagi bagi kalian untuk mengasah keilmuan kalian, hafalan kalian. Ini saatnya. Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini secara garis besar tentang kurikulum yang ada di pondok pesantren ini, baik yang SMP, yang SMA, demikian pula terkait tentang masalah diniyah, tahfidzul Quran dan kurikulum umum, dan nanti kurikulum yang SMP pun demikian, masih yang umum ya, masih dalam tahap akan mengambil atau menggunakan kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang nanti misalnya kalau dulu kita jurusan IPA atau jurusan bahasa, sekarang tidak ada. Mereka kurikulum ini akan mempelajari semua mata pelajaran. Tapi terkhusus untuk pelajaran-pelajaran tertentu di kelas 11 nanti, ya, kurikulum ini mewajibkan atau memfokuskan kepada minat dan bakat dari santri tersebut, ya. Di mana dia minat, misalnya pelajaran biologi atau pelajaran kimia, maka dia akan fokus dari pelajaran itu. Pelajaran-pelajaran lain adalah standar sesuai dengan yang biasa, ya. Kalau fokusnya adalah fokus pada pelajaran-pelajaran yang mereka minati. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Direktur Pendidikan Al-Ustaz Sufiani LC Hafidhullah Ta'ala, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pedoman para guru, para wali santri dalam mendidik generasi khairul ummah menuju generasi robani, intelek, mandiri. Selanjutnya, sambutan dari Kabak Pengasuhan Pondok Pesantren Minhaj Sohaba oleh Al-Ustaz Umar Hidayat LC, kepada beliau disilahkan. Sebelum Ana mulai, Ana minta kepada seluruh santri yang hadir untuk bisa meluangkan waktunya sebentar. Nggak lama Ana bicara, insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ulangi, ya, masih banyak yang belum jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih semangat semua? Alhamdulillah ya. Ustaz minta sebentar lagi sedikit waktunya. Setelah puja-puji kita pada Allah Taala, pada yang ana hormati Ustaz Atep rahmatullah LC selaku mudir pesantren, kemudian Ustaz Mufid selaku wakil daripada yayasan, Ustaz Syufyani selaku kepala pendidikan, Ustaz Ribut sebagai kepala sekolah SMP, Ustaz Herman selaku kepala sekolah SMA, dan para asatidzah yang hadir di sini, dan kepada para wali santri Abu Umu yang saat ini menyaksikan, yang sedang berada di rumah maupun di kantornya ya. Saya sangat gembira, Ustadz sangat gembira dengan kehadiran antum dan antunna semua di pesantren ini. Sekali lagi Ustadz ucapkan marhaban biqudumikum, selamat datang dengan kehadiran kalian di pesantren ini, yang mana sekali lagi ana selalu ucapkan kepada santri-santri ana bahwasanya antum semua, antum dan antuna semua ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka nggak suka, sadar nggak sadar, antum dan antuna, baik yang putra maupun yang putri, antum semua ini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, bagi seorang manusia, apakah apa yang Allah kasih? Duit? Allah kasih jabatan? Allah kasih kekayaan? Tidak. Tapi apa Allah kasih? Yufaqihu fid din. Allah berikan dia pemahaman agama. Allah sibukkan dia dalam urusan-urusan agama. Allah sibukkan dia dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tandanya antum semua yang putra putri semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ana ucapkan selamat juga kepada para abu umu, yang mana anak-anak antum semua sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan disia-siakan, maka jangan sampai disia-siakan. Bantu anak-anak antum semuanya yang sudah Allah pilih di sini dengan doa, dengan sebaik-baik ikhtiar dan sebaik-baik doa, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Maka ahibbaya talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an, juga para wali santri yang saat ini sedang menyaksikan, perkenalkan, mungkin masih ada beberapa orang yang belum kenal ana ya. Ana akhukum fillah Umar bin Hidayat Solihin, yang saat ini masih diamanahi oleh pesantren dan yayasan sebagai kepala kesantrian ya. Kalau di pesantren lain mungkin kepengasuhan atau ada yang nyebut keasramaan ya. Intinya adalah kepengasuhan atau pesantren ini yang ngurusi santri ketika sudah selesai dari jam sekolah ya. Kalau jam sekolah itu dari jam 7 sampai jam 3 dengan intrakurikulernya dan ekstrakurikulernya. Adapun sisanya insya Allah itu menjadi tanggung jawab tim kesantrian dalam pengawasan, pengasuhan dan bimbingan insya Allah. Maka di sini ingin ana sedikit sampaikan terkait beberapa hal khususnya kepada para wali santri. Sekali lagi, pesantren Minhajus Sahabah ini adalah sebuah, ana anggap sebagai suatu wadah, satu kesatuan, yang mana di pesantren ini memiliki beberapa bagian. Di sana ada sekolahnya, ada kesantriannya, ada dakwahnya, ada rumah tangganya, ada tim IT dan sebagainya. Sehingga sekali lagi pesantren ini hanyalah sebagian kepingan kecil dari kepingan-kepingan yang membentuk pesantren itu. Sekali lagi pesantren ini hanya sebagian kecil dari puzzle yang membentuk puzzle sebuah pesantren. Yang mana setiap bagian, setiap kepingan itu berusaha memaksimalkan seluruh upayanya, seluruh usahanya untuk mewujudkan visi dan misi pesantren tersebut. Yang mana visi misi pesantren adalah menjadikan santri-santri kita semua, anak-anak kita semua sebagai santri yang rabbani, intelek dan mandiri.
Makanya tadi sudah disampaikan baik oleh Ustadz Atep selaku mudir pesantren, Ustadz Sufyani juga selaku kepala pendidikan, bahwasanya dalam kepengasuhan ini inti dari kepengasuhan tersebut adalah orang tua, yakni antum semua wahai para ayah dan para bunda, ya. Yang mana Allah sudah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar neraka itu apa? Manusia dan batu-batuan. Ya. Maka ini sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menjadikan atau mengarahkan anaknya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mencari keridhaan Allah, sehingga ketika mereka sudah taat dan ridho mencari keridhaan Allah, maka apapun yang diminta oleh orang tua maka selanjutnya akan mudah perkaranya. Dan inilah tujuan daripada kepengasuhan, yang mana program kepengasuhan seluruhnya dari Senin sampai Ahad itu isinya ngulang-ngulang saja. Program kesantrian itu daripada hari Senin sampai hari Senin lagi, isinya itu programnya ngulang-ngulang lagi. Kenapa? Karena tujuan daripada kepengasuhan atau kesantrian adalah pembiasaan. Sekali lagi saya sampaikan, tujuan dari program kesantrian, ya, adalah pembiasaan. Ya, para santri mohon didengarkan sekali lagi. Ya. Pembiasaan. Apa yang dibiasakan? Apa yang dibiasakan? Yaitu ketaatan. Mulai dari bangun tidurnya jam 3:30. Dibiasakan untuk bangun tidur, dibiasakan untuk bangun sendiri, walaupun mungkin awalnya masih dibangunin. Ya. Anak harapkan kelas 7 ini mungkin awal bangun subuhnya masih dibangunin, tapi kelas 9 harus bisa bangun sendiri. Kelas 10 pun sama, mungkin sekarang masih harus dibangunin, tapi targetnya kelas 12 harus bisa bangun sendiri. Jangan dari kelas 7 sampai kelas 12 dibangunin terus. Ini gagal namanya program pembiasaannya. Ya. Maka inilah target pembiasaan. Mau bangun paginya, sholat 5 waktunya, berbahasa Arab dan Inggrisnya, kedisiplinannya, kebersihannya, kerapihannya, ketaatannya, akhlak antum kepada sesama, kepada yang lebih muda, kepada sesama, kepada yang lebih tua. Ini semua butuh pembiasaan. Orang pemain bola aja, mungkin antum kenal Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, itu udah kerjanya main bola, udah ahli main bola, tapi masih disuruh latihan juga untuk main bola. Buat apa tujuannya? Buat terbiasa. Sekali lagi, orang bisa karena terbiasa. Sama, mungkin saat ini antum ada yang belum biasa tahajud, belum biasa untuk ngucapin salam, belum biasa untuk dalam ketaatan. Maka insya Allah inilah tujuan daripada kesantrian, yaitu membantu para wali santri, abu umu sekalian, untuk membiasakan anak-anak abu umu semuanya terbiasa dalam ketaatan. Kalau maksiat mah, kalau lalai mah gampang ya, tinggal kasih HP juga udah kelar itu. Tinggal kasih HP udah biasa, HP itu udah pokoknya bawaannya kalau HP udah. Biasanya ngapain kalau HP megangnya? Kalau nggak nge-game, nonton, apalagi? Ya udah itulah, itu udah kebiasa, udah terbawa tuh. Makanya sekali lagi, dan inilah tujuan dari pesantren, adanya pembiasaan. Termasuk juga pesantren pun memiliki aturan-aturan. Kesantrian memiliki aturan, sekolah memiliki aturan. Yang mana insya Allah pedoman aturan santri selama di pesantren nanti insya Allah akan dirilis, ya, dan akan diberikan kepada seluruh santri dan juga orang tua, sehingga antum semua para santri dan santriwati juga para abu umu bisa memahami, oh ini loh aturan-aturan yang ada di pesantren. Kenapa harus ada aturan? Sekali lagi, kenapa? Kira-kira aturan itu untuk apa? SMA nantinya, kira-kira aturan itu buat apa? Untuk dilanggar. Anak paling sering dengar santri, Ustaz, kan aturan dibuat untuk dilanggar. Wala'iyadzubillah, bagaimana dengan aturan Allah? Ya. Sekali lagi, ya.
Jangan sampai antum ada pemikiran aturan dibuat untuk dilanggar. Tidak, justru aturan dibuat untuk membantu antum tertib, untuk membantu antum disiplin, untuk membantu antum mencapai tujuan dan cita-cita antum. Itu loh. Jangankan di pesantren, di rumah antum aja ada aturan walaupun itu tidak tertulis. Naik angkot aja ada aturannya, naik pesawat ada aturannya. Ya. Jangan mentang-mentang, Ustaz, anakan bayar di sini. Antum naik pesawat berangkat jam 12 siang, datang ke bandara jam 12 kurang 10, kira-kira diterima nggak naik pesawat? Nggak bakalan, disuruh pulang, telat. Kemudian mencak-mencak, saya bayar, begitu. Enggak. Semua sadar, iya saya telat, wajar saya ditolak, nggak bisa naik pesawat. Karena ada aturan. Sama. Sekali lagi, aturan inilah yang melatih antum. Karena sekali lagi, pesantren itu bukan wahana rekreasi. Pesantren itu bukan restoran. Pesantren itu bukan tempat wisata. Restoran antum mau makan yang enak atau yang nggak antum suka antum tinggalkan, nggak bisa. Paket pesantren itu satu paket. Suka nggak suka itu harus taat. Wahana rekreasi, oh anak mau ikut mainan yang ini, mainan yang nggak bisa. Pesantren ada program harus ikut. Mulai dari datang antum ke pesantren, kedatangan sampai perpulangan harus ikut. Nggak ada bahwasanya oh pesantren itu cuma sekolah doang. Kalau sekolah kelas belajarnya udah selesai, berarti udah nggak pesantren, udah selesai, boleh pulang. Enggak. Yang ini harus difahami oleh antum semuanya. Yang mana aturan tersebut akan mengajari antum semua tentang keterbatasan. Belajar tentang terbatas. Karena Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Ikhsyaw sinu fa inna ni'am la tadum." Belajar untuk terbatas. Belajar untuk ada batasan. Belajar untuk susah, hidup susah. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan itu nggak selamanya selalu ada. Manusia kadang-kadang bisa aja hidupnya dengan penuh kenikmatan, tapi besoknya susah. Itu manusia, itu dunia. Kenapa? Supaya kita nggak lupa dengan akhirat. Supaya kita tahu bahwa yang namanya nikmat itu cuma ada di surga, cuma di jannah. Dunia enggak. Justru banyakkan susahnya, betul? Betul. Dunia itu banyakkan sulitnya dibanding enaknya. Makanya pesantren pun mengajarkan antum untuk itu, terbatas. Mau ketemu dengan orang tua terbatas. Mau megang HP terbatas, mau makan pun terbatas, tidur aja terbatas. Makan duit antum pun terbatas. Nggak bisa, anak punya duit saat banyak, mau jadi sepuas anak. Nggak bisa. Orang tua pun harus sama. Mengerti tentang keterbatasan tersebut. Anak-anak sedang dalam masa pendidikan, pelatihan keterbatasan. Sehingga mau ketemu, mau nelpon, mau apa, semua terbatas. Sehingga baik antum para santri dan santriwati maupun para wali santri, abu dan umum pun harus mengerti tentang konsep itu. Bahwasanya inilah pesantren. Inilah lembaga pendidikan asrama yang mana di sana diajarkan tentang keterbatasan. Yang mana harapannya sekali lagi ya, karena program pesantren itu dimulai dari antum datang sampai antum pulang nanti. Bahkan ketika di rumah pun nanti akan dimintakan antum untuk tetap mengikuti beberapa program ya, untuk menjalankan beberapa program ketika di rumah ya. Tujuannya apa? Itu tadi, supaya target pesantren menjadikan antum para santri sebagai generasi rabbani, intelek dan mandiri ini tercapai. Dan sekali lagi ya, para santriwati dan santriwan santriwati dan abu umu yang dimati Allah SWT, insyaallah ya, saya mewakili pesantren dari bidang pesantren ya. Insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pengawasan, pengasuhan dan bimbingan untuk anak-anak abu umu semuanya di luar jam sekolah, yang mana biasanya ini sangat membutuhkan support daripada abu umu semuanya. Jangan sampai ada perbedaan pemahaman antara abu umu dengan pihak. Sehingga saya sangat suka ketika tadi tema dari sosialisasi dan serah terima ini adalah
bersama orang tua mendidik generasi robbani yang mendidik. Kenapa? Karena sekali lagi, tanpa peran antum wahai ayah dan bunda, ya, pengasuhan ini, pendidikan ini, bimbingan ini tidak akan berjalan sempurna. Sebagai contoh aja, tahun-tahun lalu itu banyak wali santri yang belum paham bahwasanya keberadaan anak ini pesantren pun itu adalah sebuah pembelajaran. Sehingga ketika begitu ujian selesai langsung, Ustaz, Afwan Ustaz, ana mau ambil izin anak-anak Ustaz. Afwan, Abu, ini belum jadwal pulang belum. Kan udah selesai belajar ya Ustaz, udah ujian. Nah, ini salah paham. Karena keberadaan antum di pesantren pun itu pembelajaran. Ngantrinya antum di WC itu belajar. Sulitnya antum cari air untuk mandi itu pun belajar. Habisnya air di pesantren itu pun antum belajar. Belajar apa? Bukan cuma belajar sabar, bukan. Antum bisa belajar taharah bagaimana dengan menggunakan debu. Antum bisa belum belajar untuk istijmar, ya. Antum bisa melakukan gantinya wudhu dengan debu, tayamum dan sebagainya. Ini pembelajaran. Sampai detik dikatakan bahwasanya antum diperkenankan untuk pulang, itu pun pembelajaran. Maka sekali lagi Anda sampaikan kepada para santriwan, santriwati, ya, selamat datang di Ma'had Minhajus Shahabah di pesantren ini. Sekali lagi mudah-mudahan antum semua bisa meluruskan niat-niat antum semuanya, memastikan tujuan antum semuanya, yang mana tujuan antum kesini bukan untuk rekreasi, bukan untuk wisata, tapi adalah untuk belajar. Dan juga kepada para wali santri, abu, umu, ayah, bunda, Anda memahami bahwasanya yang paling berat memang ketika santri pesantren itu sebenarnya bukan santrinya, ya, tapi orang tuanya sebetulnya. Yang paling berat ketika santri pesantren itu yang paling berat orang tuanya. Yang seperti tadi Ustaz Atep sampaikan, Mudir sampaikan, yang biasa bangun pagi, ya, dibangunin tiba-tiba udah nggak ada orangnya. Yang biasanya digandeng kalau ke kondangan tiba-tiba udah nggak gandeng siapa-siapa lagi, ya. Yang biasanya kalau ada acara diikut sertakan tiba-tiba ternyata orangnya nggak ada yang di pesantren. Berat itu orang tua, ya. Jangan antum mengira bahwasanya waduh ini orang tua nggak sayang sama saya, ini ayah bunda nggak sayang sama ayah, ya. Bapak ibu nggak sayang sama saya, enggak. Justru, ya, belajar daripada Ibrahim. Baru kemarin kita Idul Adha, ya, belajar daripada Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menaruh istri dan anaknya Hajar dan Ismail itu di kota Bakkah saat itu. Belum jadi Bakkah, kota Bakkah, nggak ada apa-apa di sana. Ditinggalkan, belajar untuk mengorbankan sesuatu untuk keridhaan Allah itu. Sehingga kemudian ketika dibakarnya udah habis, Siti Hajar tuh lari sana sini dari Safa Marwah mencari-cari, sehingga kemudian baru Allah tatapkan, takdirkan keluarnya air Zam-Zam dari kakinya Nabi Ismail. Dan pengorbanan-pengorbanan ini sudah Allah cantumkan, Allah berikan di dalam Al-Quran. Bahwasanya no pain no gain, itu bahasa Inggrisnya mah, itu bahasa kerennya, ya. Nggak ada, kalau nggak ada kesulitan itu nggak ada yang bisa didapatkan. Maka sekali lagi kepada para santri dan santriwati, abu umu, mudah-mudahan, ya, apa yang abu umu inginkan dan cita-citakan, juga termasuk apa yang dicita-citakan para santri dan santriwati, bisa kita bantu. Sekali lagi kita bantu, ya, karena sekali lagi pokoknya adalah di antum semuanya, santri dan orang tua. Adapun pesannya adalah membantu abu dan umu dan para santri dan santriwati untuk bisa mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Wahada ma'akul, mungkin saya bisa sampaikan. Insyaallah mungkin kita akan sering ketemu lagi para santri, ya. Insyaallah bakal sering ketemu sama antum khususnya di sore dan malam hari. Dan untuk abu umu insyaallah nanti akan ada jadwal pencengukan, ya, tapi bukan dalam waktu dekat, ya, kurang lebih sebulan lagi, ya abu umu, ya, bersabar sebulan lagi. Insyaallah nanti selepas sebulan nanti insyaallah kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol, sharing lagi, saran apapun insyaallah nanti bisa disampaikan baik ke ana maupun ke para kepala sekolah. Tapi mungkin di sini saya bisa sampaikan, dan sekali lagi kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya,
dan mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan para wali santri, keinginan antum para santri, dan keinginan daripada manajemen pesantren seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kabak Pengasuhan Pondok Pesantren Minas Sohaba Al-Ustadz Umar Hidayat LC Hafidhahullah Ta'ala, kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi mercusuar, menjadi pedoman kita dalam mendidik generasi pemimpin masa depan, pemimpin yang memimpin agama dan bangsa ini. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan wali santri tingkat SMP dan SMA yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ustadz Haikal Aula LC, wali santri dari Ananda Roihani Haikal kelas 10, yang akan menyampaikan secara online atau Zoom di rumah beliau di Kalimantan. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya khususnya dan bagi kami wali santri di Ma'had Minhajus Sahabah ini. Alhamdulillah bisa ya berkumpul bertatap muka dengan yang nantinya akan menjadi wakil kami untuk mendidik dan membimbing anak-anak kami di pesantren. Yang kami hormati Bapak Ustadz Atep rahmatullah, semoga Allah menjaga beliau, kepada para asatidah, dewan pengasuh maupun dewan pendidik, ya, dan juga guru-guru dan ustadzah yang ada di Ma'had. Alhamdulillah, merupakan sebuah yaitu kebahagiaan bahwa anak kami sudah diterima dan juga sudah bisa bergabung ya di pesantren Minhajus Sahabah. Merupakan harapan dan juga itu keinginan tentu dari setiap orang tua adalah untuk bagaimana mendidik putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan yang muslih, yang soleh dan muslih yang sebagaimana disampaikan oleh mudir dalam sambutannya tadi. Dan ini juga yang merupakan harapan kami ya, para orang tua kepada yaitu pesantren, untuk menjadi mungkin kepanjangan tangan dari kami para orang tua ya, agar anak-anak kami nantinya bisa menjadi yaitu anak-anak atau generasi yang memenuhi harapan. Kepada asatidah, kepada ustadz-ustadz yang ada di Ma'had, insya Allah kalau dari kami secara pribadi ya mungkin juga bisa mewakili dari para orang tua, insya Allah mempercayakan ya anak-anak kami untuk ya mengikuti kegiatan, untuk melaksanakan dan mentaati peraturan dan tertib yang berlaku yang ada di Ma'had Minhajus Sahabah, yang mana tadi disinggung oleh yaitu Ustadz bagian pengasuhan atau kesantrian, bahwa tidaklah yaitu jabatan kami atau latar belakang kami atau mungkin dari sisi harta yang kemudian menjadi nilai tawar ya ketika kami masukkan anak ke pondok untuk mengatur-ngatur atau untuk membuat kebijakan atau kemauan kami sendiri. Ya, sebagaimana orang yang membeli tiket pesawat, maka tidak bisa dia untuk ngatur-ngatur pesawat untuk maju mundur atau bagaimana. Jadi insya Allah kami percayakan apakah ya nantinya akan ada yaitu bonus atau mungkin penghargaan kalau seandainya ada di antara anak-anak kami yang memiliki prestasi. Begitu juga kami insya Allah ya memahami dan memaklumi jika seandainya akan ada
apakah teguran atau mungkin sanksi ketika anak kami yang melakukan tidak tertib dalam mengikuti peraturan. Ini tentu adalah konsekuensi orang tua yang menitipkan anak-anaknya ke sebuah lembaga pendidikan sebagaimana kaedah ataupun mungkin pedoman yang atau kalimat yang mungkin sering kita dengar, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika kami titipkan ke Mahat A, berarti situ ada peraturannya. Ketika kami masukkan ke TK, situ ada peraturannya. Bahkan sebenarnya di rumah pun juga ada peraturan, walaupun memang tidak secara tertulis. Yang kami juga harapkan kepada ustadz-ustadz dan juga ustadzah yang ada di Mahat, mohon untuk bisa memberikan yaitu informasi, memberikan yaitu keterangan tentang perkembangan anak-anak kami ketika di Mahat, apakah mungkin 1 bulan sekali, ya, tentang kegiatan-kegiatan mereka, sehingga ini juga bisa menjadi obat ya untuk kerinduan atau mungkin rasa penasaran bagaimana perkembangan anak-anak kami di pondok. Karena seyogyanya tanggung jawab pendidikan adalah yaitu tanggung jawab para orang tua yang jangan hanya untuk siap memiliki anak tapi tidak siap untuk mendidik, ya. Tetapi di sini adalah pesantren sebagai pihak yang berkenan untuk membantu kami para orang tua, ya, untuk memenuhi, menambal apa yang tidak kami mampu, ya, menambal apa yang kami tidak mampu, apakah karena defek dari latar belakang pendidikan atau latar belakang waktu, latar belakang kesibukan, atau hal-hal lain yang mungkin kami kurang dari pihak orang tua. Maka di sini pesantren memiliki kemampuan untuk itu, memiliki kapasitas untuk itu semua. Jadi kepada ustadz-ustadz sekalian dari pesantren atau Mahat Minhajus Sahabah, wabil khusus kepada yang kami muliakan itu Ustadz Mudir, itu Ustadz Atep, rahmatullah, kami titipkan anak-anak kami kepada antum ya untuk dibimbing, untuk diarahkan, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan yaitu ikatan ataupun hubungan ini menjadi ikatan yang bagian daripada nasihat, sebagaimana kata Rasulullah, agama adalah nasihat. Dan kami berharap ya apabila nanti ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari anak-anak kami, maka tolong untuk jangan sungkan untuk memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan bimbingan kepada kami, ya. Antum adalah wakil kami, ustadz-ustadz pengasuh-pengasuh adalah pengganti orang tua bagi anak-anak kami selama proses mereka belajar di pesantren. Dan insya Allah kami ketika masukkan anak kami ke pondok, insya Allah sudah siap, sudah mengerti tentang bahwa kita mempercayakan pendidikan dan bimbingan kepada ustadz-ustadz yang ada di pondok. Dan mungkin ini sebagai yaitu sekedar pesan atau mungkin sambutan dari saya ya sebagai wali santriwati baru di kelas 10, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang dialah pemilik ya yang maha membolak-balikkan hati, dialah Allah yang memberikan taufik kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan bimbingan dan taufik kepada kita semua, kepada dewan guru, kepada para orang tua, dan kepada para santri dan santriwati semuanya, yang memberikan taufik kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada Mahat, memberikan kemudahan kepada dewan guru untuk mendidik anak-anaknya. Allah jadikan ini sebagai wasilah kita untuk yaitu menjadi bagian daripada peradaban, ya, membangun Islam dan juga bangsa menjadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Bapak Haikal Aula LC Hafizahullah Ta'ala, wali santri daripada Ananda Royhani Haikal, kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran. Selanjutnya acara serah terima secara simbolis santri SMP dan SMA tahun pelajaran 2022-2023 yang akan diwakilkan oleh wali santri kelas 10. Kepada beliau disilahkan. Yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ustadz Hamdan Hafizahullah Ta'ala, dan menyerahkan secara simbolis kepada Direktur Pesantren Pondok Pesantren Minas Sohaba Al Ustadz Atep Rahmatullah LC. Kepada keduanya disilahkan. Di sini. Setelah ini foto-foto ya, setelah ini. Jadi jangan setelah saya di sini. Kepada perwakilan wali santri yang dalam hal ini diwakilkan oleh Al Ustadz Hamdan Hafizahullah Ta'ala, dan kepada Direktur Pesantren Ustadz Atep Rahmatullah LC Hafizahullah Ta'ala, kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran, dan harapannya semoga dengan acara serah terima ini menjadikan anak-anak menjadi generasi robani, intelek, mandiri, menjadi generasi khairul ummah, pemimpin masa depan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara pengenalan pengurus Pondok Pesantren Minhaj Sohaba, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Direktur Pondok Pesantren Minhaj Sohaba Al Ustadz Atep Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau disilahkan. Disingkirkan aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Insya Allah pada akhir kesempatan ini, pertemuan ini, kami akan memperkenalkan beberapa pengurus dari pesantren Minhaj Sohaba. Ya. Pengurus dari pesantren Minhaj Sohaba. Dan ini juga insya Allah sebagai perkenalan kepada para siswa baru, para siswi atau santri baru dan santriwati baru, baik yang SMP atau yang SMA. Kalau yang alih jenjang sudah pada kenal ya insya Allah. Dan begitu juga kepada orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu dari wali santri baru, agar lebih mengenal dari jajaran pengurus dari pesantren Minhaj Sohaba, sehingga ketika ingin menyampaikan sesuatu hal yang terkait dengan apa yang diinginkannya, nanti mereka akan menyampaikan kepada bagian yang sudah ditentukan
Ya, misalkan kalau untuk ke pesantrenan nanti ada ustadz kesantrian, kalau untuk ke sekolah ada kepala SMP-nya dan begitu seterusnya. Insya Allah kita akan perkenalkan satu persatu dari pengurus pesantren Minhajus Sahabah. Yang pertama dipersilakan untuk ke depan Kepala Bagian Pendidikan Al-Ustadz Sufyani Hafizahullah Ta'ala. Nah, ini beliau bagian pendidikan, ya. Semua tanggung jawab perkembangan pendidikan bisa ke Ustadz Sufyani, ya. Kemudian kita perkenalkan juga Kepala Bagian Pengasuhan Al-Ustadz Umar. Silakan ke depan, Ustadz. Nah, beliau adalah Kepala Bagian Pengasuhan yang mana beliau akan mungkin sering ketemu atau sering ditelepon oleh wali santri, maka diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu mencatat nomor beliau nanti, ya. Ustadz Umar biasanya bertanya terkait dengan penjemukan, berapa hari penjemukan, teknis penjemukan bagaimana, kepulangan, perizinan, banyak hal. Dan biasanya juga orang tua ingin mendapatkan laporan-laporan dari guru asrama. Ya, beliau membawahi guru asrama di Sakan, ya, di pengasuhan. Silakan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua wali santri yang ingin lebih banyak mendapatkan informasi-informasi, insya Allah beliau yang di asrama terutama Ustadz Umar sebagai Kepala Bagian Pengasuhan akan selalu membantu bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah. Kemudian kami kenalkan juga Kepala SMP. Silakan, beliau adalah Bapak Herman Suherman, SPDI MPD, ya. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak siswa SMP. Ini adalah Kepala Sekolah antum yang SMP. Terkait masalah pendidikan, silakan ke Pak Herman, ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu untuk masalah formal pendidikan, beliau adalah yang menjadi penanggung jawabnya, Kepala Sekolah SMP. Dan beliau membawahi tentunya para wali kelas, bagian kurikulum, dan beliau mengurusi tentang pelajaran yang formalnya, ya. Kemudian kami perkenalkan juga Kepala Sekolah SMA Bapak Abdullah Ribut, SPD MPD, ya. MPD silakan. Nah, ini untuk siswa SMA, ya, yang ahli jenjang sudah tahu tentunya. Kalau yang baru, beliau adalah Kepala Sekolah antum. Silakan antum untuk konsultasi, komunikasi ke beliau terkait dengan program di sekolah. Ya, kalau untuk kesantrian sama Ustadz Umar, gitu, ya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu juga, beliau adalah Kepala Sekolah SMA terkait dengan administrasi kurikulum yang di SMA, beliau penanggung jawabnya. Kemudian kami perkenalkan berikutnya dari jajaran manajemen Minhajus Sahabah, ada namanya Kepala Dakwah, bidang dakwah, yaitu silakan ke depan Ustadz Hamdan MPD, ya. Beliau adalah Kepala Bagian Dakwah dan Ibadah di pesantren. Beliau bertanggung jawab terhadap masalah dakwah, baik dari secara internal, ibadah internal dan eksternal di pesantren Minhajus Sahabah. Kemudian kami perkenalkan juga bagian rumah tangga. Silakan ke depan. Beliau adalah Al-Ustadz Husnul Bakti
SPDI. Ya. Nah, ini kalau beliau adalah kepala bagian rumah tangga. Jadi kalau antum bermasalah tentang makan, ya, makan, kemudian di asrama tentang apa lagi? Air, ya, dan hal-hal yang lainnya dengan berkaitan dengan asrama, dengan sarana, sampaikan kepada Ustaz Husnul, ya, sampaikan kepada Husnul tentang masalahnya. Makan, air, kolam renang, Ustaz kolam renangnya tidak ada misalkan, apa airnya kotor, sampaikan ke Ustaz Husnul. Atau misalkan asramanya airnya Ustaz mati, sampaikan ke Ustaz Husnul. Insyaallah nggak mati ya. Pokoknya untuk bagian sarana prasarana Ustaz Husnul, ya, yang bertanggung jawabnya. Kemudian kami perkenalkan juga jajaran dari manajemen Minhajus Sahabah adalah kepala teknologinya, apa IT, ya. Beliau adalah Muhammad Fatan. Silakan Pak Muhammad Fatan untuk ke depan. Jadi beliau sebagai kepala bagian IT-nya, ya. Kepala bagian IT di pesantren Minhajus Sahabah. Jadi untuk masalah IT, teknologi, baik itu yang berkaitan dengan apa, website dan yang lain-lainnya adalah beliau. Kemudian yang terakhir kami perkenalkan kepala bagian apa tuh, personalia, ya, Bapak Rangga. Silakan ke depan, ya. Nah, beliau adalah kepala personalia yang selalu atau yang akan atau perekrut, ya, memperhatikan tentang SDM, baik itu guru dan pegawai di pesantren Minhajus Sahabah. Ini para bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak sekalian, SMA dan SMA, Satriwan dan Satriwati. Di depan antum adalah orang-orang yang mewakili dari semua stakeholder yang ada di pesantren Minhajus Sahabah, ya. Yang dari, saya ulangi, dari sebelah kiri saya yang paling ujung adalah Ustaz Husnul, kepala bagian rumah tangga. Kemudian setelahnya Ustaz Hamdan, kepala bagian dakwah. Kemudian Pak Rangga, kepala personalia. Kemudian Bapak Abdullah Ribut, kepala SMA. Kemudian Ustaz Sufyani, kepala bagian pendidikan. Kemudian Ustaz Umar, kepala bagian kesantrian dan pengasuhan. Kemudian Pak Herman, kepala SMP, dan Pak Muhammad Batan sebagai kepala IT, ya. Silakan kalau ada hal-hal yang terkait dengan bagian-bagian ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian anak-anak, bisa menyampaikannya kepada beliau-beliau. Tentunya beliau-beliau punya apa itu namanya, penanggung jawab masing-masing. Misalkan Ustaz Umar punya penanggung jawab musyrif, punya anggota musyrif, guru asrama, ya, dan yang lain-lainnya. Ustaz Sufyani juga sama, di situ ada bagian diniyahnya, bagian umumnya, ada kepala sekolahnya dan yang lain-lainnya, ya. Jadi silakan bisa komunikasi, adapun teknis dari informasi ini insya Allah disebar di grup masing-masing, akan kita sampaikan struktur ini di grup, kemudian dengan nomornya, dengan nomor telepon masing-masing, sehingga memudahkan untuk komunikasi antara wali santri dan pihak pesantren. Itu mungkin sebagai perkenalan yang mudah-mudahan tadi peribahasa tak kenal maka tak sayang tercapai, ya. Semoga kita bisa saling bekerja sama dalam tadi mencapai visi misi generasi yang rabbani, intelek dan mandiri. Allahu ta'ala wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.
Apa aja sekarang? Udah. Penutupan, setelah itu foto-foto terakhir. Foto-foto anak-anak. Biar mereka pada lihat itu. Banin banat ya. Demikian acara pengenalan para pengurus Pondok Pesantren Minhas Sohaba kepada Direktur Pesantren Pondok Pesantren Minhas Sohaba Al-Ustadz Atep rahmatullah beserta jajarannya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sebelum penutupan, ada sedikit informasi kepada seluruh santri dan kepada wali santri. Sesi sebelum penutupan adalah foto bersama yang nanti akan dipandu oleh MC. Foto nanti akan dimulai dari kelas 7, setelah itu kelas 7 Banin, setelah itu kelas 10 Banin, dan dilanjutkan kelas 7 Banat, dan dilanjutkan dengan Banin, kelas 10 Banat. Demikian rangkaian acara serah terima dan sosialisasi peraturan Pondok Pesantren Minhas Sohaba tahun pelajaran 2022-2023 kepada seluruh hadirin, para santri, para wali santri. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan selama acara dan selama prosesi penerimaan peserta didik baru. Aqulu qouli hadza wa astaghfir, innallaha ghafurur rahim. Atas nama MC kami mohon maaf. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Selanjutnya untuk foto bersama sesi pertama kelas 7A, diharapkan kepada wali kelas 7A untuk naik ke atas panggung. Kelas 7A silakan. Dan kepada Ustadz Supar untuk mengatur posisi foto bersama. Yang gede, yang tinggi, yang agak pendek di depan. Cepat. Duduk caranya, nah. Ya, duduk. Nah, kayak gitu tuh. Duduk. Ayo, kancing bajunya. Yang tinggi, yang kecil duduk. Yang di belakang apa? Dengar nak? Ayo. Berdiri yang tinggi. Duduk. Bukan duduk setengah begini nih. Setengah kayak begitu tuh. Sana, ke sana. Kamu ini nunduk. Nunduk. Menunduk begini nih. Nunduk. Barisan kedua. Kayak pemain bola. Perhatian, barisan pertama duduk dengan beralaskan tumit, ya. Barisan kedua agak sedikit bersandarkan tumitnya, agak sedikit berdiri, seperti ini. Seperti itu. Sudah benar, seperti ini. Seperti itu. Lihat kawannya, ya. Dan barisan belakang untuk berdiri dan sedikit merapat. Ya, silakan. Kamu beda sendiri. Ini kayak gini, Zaka. Ayo, silakan siap. Tangan semuanya di lutut yang depan. Tangan di depan. Sudah siap. Tangannya kayak begini ya. Nah, tapi yang penting kakinya di belakang. Ayo cepat dikit. Sudah. Silakan kameramen. Silakan. Ayo silakan. Siap. Hadap depan semuanya, hadap depan.
hadap depan, wajahnya hadap depan, lihat ke kamera biar dilihat sama orang tuanya. 1, 2, 3. Gaya bebas, jempol ke atas gini nih. Bukan, telunjuk. Dada atau dada. Dada, gaya dada. Semuanya. Sudah, cukup. Cukup, silakan kembali ke tempat duduk plus 7A. Berikutnya siap-siap kelas 7B. Hati-hati, turun pelan-pelan. Sebentar dulu, kelas 7A, kelas 7B, duduk dulu. Kelas 7B silakan naik. Silakan kelas 7B silakan. Naik di atas pakai tangga, naik di tangga ya. Ya. Oh ya, siap. Yang kecil di depan ya, yang kecil di depan. Yang kecil, yang agak 3 baris kayak tadi, cepat. Gerakan cepat ya. 3 baris. Ayo sini ente. Cepat. Barisan kedua agak sedikit. Dah. Ayo kamu juga. Situ aja. Bersandar. Barisan pertama duduk kayak at-tahiyat ya. Tangan di depan. Tangan di depan. Yang belakang pakai lutut, bersandar pakai lutut. Ayo cepat. Pakai lutut. Bersandar pakai lutut. Siap. Sudah? Tangan di depan. Raki, ente lihat temannya. Mana, Mak? Mana kakak? Sudah? Siap. Itu cowok. Sini. Ayo cepat dikit ya. Sudah. Ayo. Ente berdiri kayak kemakawan kamu. Ini di sini nih kayak teman-teman kamu. Kebingung banget. Angkat. Kamu itu kayak teman-teman kamu tuh, lihat. Sudah siap. 1, 2, 3. Siap. Gaya bebas sekarang. Nih, kayak gini. Siap. Sudah? Silakan turun. Ayo selanjutnya sudah cukup. Turun pelan-pelan. Barisan ini turun pelan-pelan, turun. Ayo turun, sudah, silakan. Turun pelan-pelan, jangan loncat ya. Selanjutnya siap-siap kelas 7C. Langsung yang pulang langsung bawa sampahnya. Silakan yang pulang, yang sudah selesai langsung bawa sampahnya masing-masing ya. Silakan. Sekarang kelas 7C, boleh langsung. Kelas 7C, langsung kelas 7C. Pelan-pelan naiknya, jangan sampai rusak bunga itu. Pakai masker, jangan pakai masker ya. Ayo segera kelas 7C. Langsung boleh pergi, suruh bawa sampahnya masing-masing Ustaz. Silakan yang sudah selesai boleh langsung pulang, bawa sampahnya masing-masing. Ayo langsung pulang, jangan nengok belakang ya, jangan nengok belakang. Langsung bawa sampahnya masing-masing. Sebelah sini. Geser. Semuanya sampai ke sini. Ayo sini. Ayo semuanya. Geser. Ayo cepat. Geser. Cepat. Geser, dengar geser. Geser. Siap. Gaya seperti tadi. Kamu duduk bersila, duduk di bawah. Ya. Geser ke sini lagi. Kamu depan ini. Geser. Aduh, ayo. Sini. Ayo cepat. Gerak cepat. Sini, sebagian. Sini, duduk kayak kawan kamu antum tuh.
Berdiri pakai lutut. Berdiri pakai lutut, barisan kedua. Barisan kedua, barikan depan, duduk at-tahiyat. Duduk at-tahiyat, tangan di depan yang di depan. Yang ini, maju dikit. Rapatin, rapat. Nah, itu yang belakang belum kelihatan, kelihatan nggak? Yang kecil ini, yang kecil. Ke sini, yang kecil 2 orang tengah itu, yang 2 orang tengah. Ke sana, ente ke sana. Di sini bisa nih, di sini. Nah. Ke sini lagi. Sini lagi yang belakang tuh. Yang belakang. Nggak kelihatan ente nanti. Ada 3, 2, 1-nya. 3 baris saja. Foto. Nah, Oh, sudah? Siap. Nah, siap. Baris kedua duduk pakai lutut. Diri pakai lutut. Ini tangannya di depan, tangan di depan semuanya, tangan di depan ini. Kayak tahiyat. Ya, siap. Ini foto. Siap, hadap ke kamera. Siap. 1, 2. Hadap ke kamera ya semuanya, wajahnya ke kamera semuanya. 2, 1. Gaya biasa. Gaya bebas sekarang, dada. Sudah. Turun. Pelan-pelan. Berikutnya siap-siap kelas 10 IPA. Yang langsung yang SMP kelas 7 tadi langsung bawa sampahnya masing-masing ya. Sampahnya masing-masing. Dibawa, tolong Sasupar dipandu mereka, suruh bawa sampah masing-masing. Silakan kelas 10 IPA naik ke atas panggung. Ayo silakan 10 IPA biar kelas 10 IPA silakan naik ke atas panggung. Ayo segera naik ke atas panggung ya. Naik lewat sana, tertib. Biar enggak rusak ini nanti. Naik lewat tangga ya, lewat tangga semuanya. Ayo segera kelas 10 IPA. Yang di depan yang agak ini, yang kecil di depan. Ayo segera. Bikin 3 baris seperti biasa, seperti adik-adik kelasnya. Depan duduk, di tengah pakai lutut. Duduknya betul, bukan main bola ini. Duduk yang mana kayak adik-adik kamu tadi. Ya, duduk ya. Bikin 3 di belakang lutut berdirinya. Lagi. Ente. Zulfikar. Aliasa. Masuk, maju. Maju yang ini, maju depan. Ente maju barisan kedua. Ente yang sini. Cepat sini. Bukan yang ente nih. Ridwan, sini. Mantap nih. Biar gitu. Ini iftiros ya. Di tangan di depan gini. Di atas lutut. Tangan begini nih. Siap. Sudah? Gini agak geser ke sana. Geser ke sana dikit, yang paling belakang. Enggak, yang ini atas saja, yang atas. Yang paling belakang, yang berdiri geser. Sudah siap? Ayo siap. Jangan ini, lihat ke kamera. Pakai songkoknya ente kalau pakai. Sebentar. Siap ke kamera ya, menghadap ke kamera. 1, 2. Ayo cepat gaya. Nih cepat. Belajar. Berikutnya silakan langsung turun bawa sampahnya masing-masing ya. Silakan. Kelas IPS. Kelas 10 IPS. Ayo langsung bawa sampahnya masing-masing ya. Bawa sampahnya masing-masing langsung. Ayo silakan langsung bawa sampah masing-masing tadi. Kelas IPS naik lewat tangga. Ayo kelas IPS cepat. Posisi langsung ya, seperti biasa seperti tadi kawan-kawannya. Awas sampahnya itu. Jangan lewat sini, Bos. Ayo cepat langsung di depan. Yang ini langsung ini. Duduk, gaya duduk. Maju lagi. Alia, maju. Duduk, gaya duduk. Barisan kedua. Baris kedua seperti sama kawan-kawan. Barisan kedua itu pakai lutut, bersandar pakai lutut.
Barisan kedua ini. Barisan kedua. Ente. Aduh, ente. Nih, duduk satu orang nih. Ente. Ridho, ke sana. Hei, cepat. Nah, mulai. Sini. Ya. Siap. Siap. Oh, Ridho, pindah ke sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Trisna, ke sana Trisna. Ya. Satu yang ujung belakang pindah Sebelah sana, yang ujung. Siap. Ini nih, ayo cepat. Bersandar. Hadap ke kamera. Ayo cepat. Yang barisan kedua, jangan duduk agak ini. Ada bersandar pakai lutut ya. Sudah? Ayo cepat. Duduk. Hadap ke kamera. Tangan, mukanya ke kamera semuanya. Gaya bebas sekarang. Ya udah selesai, dah turun. Kalau enggak mau, udah turun. Berikutnya kelas DI di Rosat Islamiyah. Langsung bawa sampahnya ya, yang sudah selesai langsung sampahnya masing-masing dibawa ya, anak-anak sekalian ya. Biar rapi nih. Biar nanti bisa kalian langsung operasikan lapangannya. Ayo berikutnya kelas DI di Rosat Islamiyah. Kelas IPS langsung bawa sampahnya dan boleh meninggalkan area acara ya. Silakan buku-bukunya dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan lewat tangga, soalnya kotor nanti. Silakan posisi seperti tadi ya, 3 barisan. Posisi seperti tadi 3 barisan. Ayo posisi 3 barisan. Maju. Maju ke depan. Pakai kolom suaranya. Maju ke depan. Ente maju. Yang belakang. Ente itu. Di depan. Maju. Ente maju. Yang kecil-kecil itu maju semuanya. Maju ente 2 orang tuh. Jangan sembunyi, nanti nggak bisa kelihatan. Tujuan foto itu biar kelihatan. Sana. Agak maju yang belakang, aja maju. Barisan belakang yang berdiri agak maju. Siap. Harun. Turun, jangan duduk begitu. Duduk. Ya. Iftiros. Kayak begini nih. Tangan di atas lutut ini, di atas paha. Ya. Udah siap? Siap. Ke kamera. Lihat ke kamera ya. Ke kamera lihat. Pengumpul sampah-sampahnya. 2, 3, oke, 1, 2, oke. Udah, cukup. Tangan, jempol bisa. Oke, sudah, silakan turun dan silakan membawa bukunya, sampahnya dan lain sebagainya. Langsung keluar, mau mana sekarang? Langsung keluar, cepat.